Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang memanggilmu, tapi kamu tidak tahu dari mana datangnya? Seperti ada suara yang tidak terdengar oleh telinga tapi terasa jelas di dada. Ia tidak berteriak, tapi kamu tidak bisa mengabaikannya. Dan kamu mulai bertanya-tanya, apakah ini hidupku yang sebenarnya? Kenapa aku merasa asing, bahkan di dalam diriku sendiri? Tenang, perasaan itu bukan kegilaan, bukan kelemahan, bukan kebetulan, nah itulah panggilan awal. Panggilan dari bagian terdalam dirimu yang selama ini hanya diam menunggu kamu cukup sunyi untuk mendengarnya. Dan jika kamu masih di sini, masih mendengarkan, mungkin kebangkitan itu sedang dimulai. Ada masa ketika kamu merasa dunia tak lagi mengenalmu, kamu hadir, tapi tak benar-benar ada. Kamu bicara tapi tak merasa didengar. Dan yang paling sunyi, kamu mulai merasa asing, bahkan bagi dirimu sendiri. Inilah masa ketika banyak jiwa tersesat, bukan karena mereka tak punya peta, tapi karena peta lama tak berlaku lagi. Apa yang dulu terasa penting, kini menjadi beban. Apa yang dulu kamu kejar, kini kehilangan makna. Ini bukan kemunduran, ini adalah pergeseran. Bukan karena kamu kehilangan arah, tapi karena arahmu sedang diubah dari luar ke dalam. Kamu mulai kehilangan semangat untuk pura-pura, tak lagi tertarik untuk terlihat hebat. Karena jauh di dalam hatimu, kamu tahu bahwa semua pencapaian luar tidak akan bisa mengisi ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh kehadiran sejati. Dan di tengah semua kekosongan itu ada sesuatu yang sangat halus tak bersuara, tapi terasa nyata. Itulah bisikan dari jiwamu. Bukan suara keras, bukan petunjuk jelas, hanya semacam tarikan lembut. Seperti angin malam yang menyentuh kulitmu dan berkata, arahmu bukan keluar, tapi ke dalam. Kamu mulai mendengar kata-kata yang dulu kamu abaikan, diam, tenang, kembali. Dan perlahan, kamu sadar bahwa semua kehilangan yang kamu alami, semua kesendirian yang kamu rasa, semua kehampaan yang menusuk, bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Setelah kamu mulai mendengar bisikan itu, ada hal besar yang akan kamu hadapi. Bukan orang lain, bukan dunia luar, tapi dirimu sendiri. Bukan dirimu yang sejati, tapi bayangan yang selama ini kamu peluk sebagai identitas. Nama, pekerjaan, citra, pendapat orang lain, peran sosial, semua hal yang kamu anggap aku, padahal hanya topeng yang kamu kenakan terlalu lama. Dan ketika jiwa mulai bangkit, topeng itu terasa berat. Kamu mulai sadar bahwa banyak dari pilihanmu bukan berasal dari kesadaran tapi dari luka, dari rasa ingin diakui, dari ketakutan ditinggalkan, dari keinginan agar dianggap cukup. Proses ini menyakitkan, karena kamu mulai kehilangan definisi yang selama ini kamu pegang. Kamu mulai bertanya, kalau aku bukan semua itu, lalu siapa aku? Dan disitulah, kamu akan menemukan ruang kosong yang sangat sunyi. Ruang tak bernama, ruang tak berisi gelar, jabatan, status, atau validasi. Ruang ini terasa sepi, tapi juga terasa jujur. Karena di sanalah, untuk pertama kalinya, kamu tidak berpura-pura, tidak perlu terlihat hebat, tidak perlu menjelaskan dirimu. Kamu hanya duduk bersama dirimu yang paling polos, paling rapuh, tapi paling nyata. Dan disitulah proses penyucian dimulai. Bukan dengan air suci, tapi dengan air mata kejujuran. Bukan dengan mantra, tapi dengan keberanian untuk melepaskan segalanya. Kamu akan menangis bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu tahu, kamu akhirnya bebas. Bebas dari citra, bebas dari peran, bebas dari kebutuhan untuk selalu menjadi seseorang. Dan saat itulah, sebuah cahaya kecil akan muncul dari balik reruntuhan identitasmu. Bukan cahaya dari luar, tapi cahaya dari dalam. Itu adalah dirimu yang sebenarnya, yang tak membutuhkan pengakuan, yang tak takut ditinggalkan, yang tak haus validasi. Ia hanya ingin kamu mengingat bahwa kamu bukan apa yang kamu punya, bukan apa yang kamu capai. Kamu adalah kesadaran itu sendiri yang menyaksikan segalanya. Dengan hening, dengan damai. Banyak orang mencari kebangkitan, tapi masih membawa egonya dalam pencarian itu. Ego adalah ilusi paling halus. Ia tak selalu keras dan penuh amarah. Kadang ia datang dalam bentuk yang tenang, penuh ambisi tersembunyi. Keinginan untuk dianggap lebih suci, ingin dipuji karena terlihat bijak, atau merasa lebih tinggi karena telah terbangun.
Padahal kebangkitan sejati justru terjadi ketika kamu tak lagi perlu menjadi siapa-siapa. Ego tumbuh dari rasa takut. Takut tak dianggap, takut ditinggalkan, takut tidak dicintai. Maka ia menciptakan banyak topeng. Topeng yang tampak sempurna. Topeng yang selalu punya jawaban. Topeng yang menutupi semua luka. Tapi jiwa tak butuh topeng. Ia tidak takut terlihat rapuh. Ia tidak malu untuk berkata, "Aku belum tahu, tapi aku mau belajar. Aku tidak sempurna, tapi aku tetap mencintai diriku. Aku salah, tapi aku tidak ingin hidup dalam kebohongan lagi." Ketika kamu mulai menyadari ini, kamu akan merasa lebih ringan, kamu tak lagi tergoda untuk membuktikan apapun. Kamu mulai hidup bukan dari reaksi, tapi dari kesadaran. Kesadaran yang melihat segala hal, tanpa buru-buru menilai, tanpa ingin cepat menyalahkan, tanpa sibuk membenarkan diri. Dan dalam kesadaran itu, kamu mulai mendengar suara yang sangat lembut. Suara yang bukan berasal dari pikiran, tapi dari hati terdalam. Itulah suara jiwamu. Ia tidak memerintah, tidak mendikte, ia hanya membisikkan arah. Dengan kelembutan yang sulit ditolak, kadang ia berkata, "Berhentilah, kamu tidak harus melanjutkan yang tak lagi membuatmu hidup." Kadang, "Diamlah, dengarkan, karena jawabannya bukan di luar." Dan kadang, "Maafkan, karena hanya dengan memaafkan kamu bisa bebas." Semakin sering kamu mendengar, semakin kamu sadar, suara itu bukan asing, ia adalah kamu yang paling murni. Dan saat kamu mulai mengikuti suara itu, langkahmu terasa damai, meski arah hidupmu belum pasti. Kamu tidak tahu akan kemana, tapi kamu tahu, kamu sedang pulang. Pernahkah kamu merasa damai tanpa tahu kenapa? Bukan karena semuanya sedang berjalan baik, bukan karena hidup tanpa masalah, tapi karena kamu tidak lagi melawan. Itulah kedamaian yang sejati. Damai bukan karena keadaan, tapi karena kehadiran. Damai karena kamu tidak lagi mengejar. Kamu duduk, kamu bernapas, dan itu cukup. Tidak ada pencapaian baru, tidak ada pengakuan baru, tapi kamu tetap merasa utuh. Karena kamu tidak lagi merasa terpisah. Selama ini, kita hidup seperti sedang mengejar sesuatu di luar diri. Padahal yang kita cari bukan di luar, bukan pada orang lain, bukan pada status baru. Yang kita cari adalah pulang ke ruang sunyi yang tak pernah menuntut kita jadi apapun. Itulah keajaiban dari kebangkitan spiritual. Ia tidak mengubah duniamu. Ia mengubah cara kamu hadir di dunia. Kamu tetap bekerja, tetap bertemu orang, tetap menangis, tertawa, marah, kecewa. Tapi semua itu kamu alami dari ruang kesadaran, bukan keterikatan. Dan saat kamu hadir penuh, kamu mulai menyadari bahwa setiap detik punya pesan, setiap napas adalah doa. Setiap keheningan adalah pelukan. Dulu kamu ingin dipahami, sekarang kamu cukup paham dirimu. Dulu kamu ingin dicintai, sekarang kamu mencintai tanpa syarat. Bukan karena orang itu sempurna, tapi karena cinta itu sudah penuh di dalam dirimu sendiri. Lalu kamu mengerti bahwa yang bangkit bukan hanya jiwa, tapi juga hatimu. Yang dulu keras kini melembut, yang dulu takut kini percaya, yang dulu penuh luka kini jadi cahaya. Dan saat kamu mulai hidup dari ruang itu, kamu tak lagi perlu jawaban. Kamu hanya perlu hadir penuh, utuh, apa adanya. Karena kebangkitan spiritual bukan tentang menjadi orang yang berbeda, tapi tentang menjadi dirimu yang sebenarnya, yang sudah lama menunggu untuk kamu temui. Setelah semua sunyi kau lewati, setelah semua ilusi kau lepaskan, kamu tiba di satu ruang. Bukan ruang jawaban, tapi ruang penerimaan. Bukan tempat yang sempurna, tapi tempat yang nyata. Kamu tak lagi sibuk memperbaiki dirimu, karena kamu tahu tidak ada yang perlu diperbaiki. Hanya ada bagian yang perlu disadari, dipeluk, diterima. Dan dari penerimaan itulah muncul kekuatan baru. Bukan kekuatan untuk melawan dunia, tapi kekuatan untuk menjadi utuh di tengah dunia yang terus berubah. Kini kamu tahu bahwa tidak semua orang harus mengerti jalanmu. Karena ini bukan jalan mereka, ini adalah panggilan jiwamu. Kamu tidak harus menjelaskan kenapa kamu berubah, kenapa kamu lebih sering diam, kenapa kamu mulai menjaga jarak dari keramaian. Karena kamu tahu, perubahan sejati tidak perlu validasi. Kamu mulai menjalani hari bukan karena kewajiban, tapi karena kehadiran. Makan dengan syukur, berjalan dengan sadar, bekerja dengan sepenuh hati, bukan karena harus,
Tapi karena itu adalah bentuk ibadah dari kesadaranmu yang bangkit, kamu mulai menyadari bahwa semua yang kamu alami, sakit, luka, kehilangan, kekecewaan bukan hukuman tapi pintu yang membawamu pulang. Dan kamu bersyukur, bukan karena hidup sempurna, tapi karena akhirnya kamu bisa melihat semuanya adalah anugerah. Sekarang, kamu tak lagi ingin menjadi cahaya yang menyilaukan. Kamu hanya ingin menjadi cahaya yang menghangatkan, tenang, diam, tapi nyata. Dan jika suatu hari nanti kamu bertemu seseorang yang tersesat seperti dulu kamu pernah, kamu tidak perlu banyak kata. Cukup dengan kehadiranmu, jiwanya akan mengerti bahwa ia tidak sendiri. Karena kamu adalah bukti bahwa jiwa bisa bangkit, bahwa luka bisa menjadi pintu, bahwa keheningan bisa menjadi jalan pulang. Dan di akhir perjalanan ini, biarlah kita hening sejenak, menutup mata, bernapas perlahan, dan mengucap dalam hati, terima kasih karena aku telah kembali. Terima kasih karena kamu telah mendengarkan hingga akhir. Terima kasih karena kamu bersedia menempuh perjalanan sunyi ini bersamaku. Dan terima kasih karena kamu memilih untuk bangkit dengan caramu yang paling jujur. Jika suara ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk berbagi pada jiwa lain yang mungkin sedang mencari jalan pulang. Dan jika kamu ingin terus berjalan bersama kami, subscribe-lah channel ini, Suara Jiwa 77, karena kita tidak sendiri. Kita hanya sedang saling mengingatkan tentang rumah yang sebenarnya. Damai menyertaimu selalu.